Halo teman-teman digital, kenalin nama gue Dava Amanullah dan gue adalah seorang yang mengidentifikasi diri gue sebagai seorang lelaki dan berpronouns he or him. Bercanda. Intinya kenalin nama gue Dava dan gue adalah seorang manusia biasa. Gue rasa itu udah cukup ya buat jadi perkenalan. Ini adalah konten pertama gue yang gue coba dan gue nampilin muka pribadi gue. Jadi mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan dalam segi visual maupun audio. Ya karena keterbatasan skill dan juga keterbatasan device ya. Sejujurnya dari dulu gue juga udah pengen banget gitu buat konten. Tapi harapan sama ekspektasi emang sering ngalahin rasa malu sama gengsi ya. Tapi buat sekarang ini udah ada satu alasan kuat gitu buat ya udahlah bikin dah. Yaitu apa teman-teman? Yaitu kebaikan yang udah dilakuin teman gua Fadil. Jadi video ini adalah bentuk penghormatan gua atas kebaikan teman gua Fadil yang udah dia lakuin ke gua. Maksud dari penghormatan tuh gimana? Jadi gue mikir gini teman-teman. Kalau seorang penulis biasanya dia mau memberikan sebuah penghormatan gitu. Ya dia nulisin nama orang tersebut. Kalau ada seorang musisi ya biasanya dia kasih di lagunya gitu. Kalau seorang seniman ya dia bisa lukis, dia bisa dalam bentuk karya-karya yang lain lah. Tapi kalau buat gue pribadi sekarang, yang menurut gue masih sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas gue adalah ya gue bikin konten gitu. Jadi ini adalah konten bentuk penghormatan gue kepada teman gue Fadil. Dan gue juga mikir kalaupun gak ada yang nonton ini sama sekali, seenggaknya ini bisa jadi pengingat buat gue pribadi atas kebaikan yang udah dilakuin temen gue Fadil. Jadi di masa-masa akhir perkuliahan gue pada saat ngerjain skripsi tugas akhir gitu, ada satu kesalahan teknis dan juga kelalaian gue pribadi yang bikin gue baru tahu kalau gue akan sidang di jam 10. Gue baru tahu kalau gue akan sidang 2 jam lagi. Gue baru tahu itu di jam 8 paginya. Tapi sebelumnya gue mau ngasih pengertian ke teman-teman. Kalau gue cerita kayak gini bukan buat menyudutkan pihak-pihak tertentu atau instansi kampus gue. Itu di luar konteks. Dan ya itu udah terjadi gitu. Jadi ya buat apa kalau gue mau kayak gitu. Oke, kita lanjutin ceritanya. Gue yang kaget dengar kabar itu, gue langsung refleks dengan sedikit panik nelpon temen gue si Fadil ini. Kenapa gue nelpon dia? Karena si Fadil ini dia itu termasuk dalam golongan mahasiswa yang rajin. Jadi dia lulus lebih cepat gitu lah. Gue nelpon dia, gue sampein terkait kabar tadi. Terus dia jawab, ya udah keperluan lu apa aja lu sampein, ntar gue siapin, kita ketemuan di kampus gitu. Jadi gue sampein segala keperluan gue. Kayak pas itu gue nggak punya ikat pinggang, terus gue nggak punya laptop, gue mau pinjam, terus kemudian gue juga belum ngeprint penelitian gitu-gitulah. Gue sampein ke dia semuanya. Akhirnya setelah gue sampein, gue siap-siap buat berangkat. Gue pakai baju putih, celana hitam, dan gue berangkat ke kampus gitu. Oh iya, sedikit intermezzo. Jadi selama gue kuliah, gue nggak ngekos karena jarak kampus sama rumah gue itu cuma 30 menit lah. Jadi gue nggak ngekos gitu. Akhirnya gue berangkat dan gue sampai di kampus. Fadil pun juga udah datang dengan segala
hal yang udah dia bantu. Akhirnya gue berangkat, gue nyampe kampus, dan terus si Fadil juga nyampe dengan ngebawa seluruh keperluan yang gue mintain tolong tadi. Akhirnya gue masuk ruang sidang dan ya gue lulus, tapi dengan revisi ya. Keluar sidang gue cukup bahagia karena terlepas dari semua kejadian itu tadi, gue masih bisa menyelesaikan sidang itu dengan cukup baik ya. Gue masih bisa lulus lah. Walaupun agak kecewa ya karena nggak bisa ngabarin siapapun, nggak bisa ngabarin orang tua, nggak bisa ngabarin saudara, nggak bisa ngabarin teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah. Dan di hari itu juga ada teman-teman dekat gue yang kebetulan juga baru sidang gitu. Jadi seenggaknya gue masih bisa foto-foto bareng lah. Gue masih bisa ikut nebeng buat foto. Dan pas kelar sidang itu juga gue baru tahu sebuah fakta nih. Kalau ternyata teman gue si Fadil ini, dia itu lagi ada interview kerja di jam 9-nya. Jadi selama dia ngebantuin segala persiapan gue, dia itu lagi interview kerja gitu. Dia interview di jalan, di mobil gitu, sambil keliling-keliling dan juga sambil nyari-nyari segala keperluan gue. Gue yang ngedenger itu ngerasa bersalah banget. Apalagi gue juga tahu nih cerita si Fadil, kalau dia itu udah banyak banget apply buat masukin CV buat ngelamar kerja gitu di ratusan tempat bahkan. Dan pada saat dia ada interview sama user, dia malah harus gue repotin. Gue minta maaf ke dia akhirnya. Dan jawaban dia ya udah, nyantai aja. Jujur teman-teman, gue dulu punya cara berpikir yang bodoh dan salah lah. Jadi gue punya cara berpikir kalau manusia itu makhluk yang oportunis dan juga egois ya. Jadi kalau manusia itu mau ngelakuin sesuatu, ya biasanya dia emang udah ada motifnya, ada tujuannya gitu loh. Ada motif pribadi dan tujuan tertentu. Tapi dengan apa yang dilakuin Fadil nih ya, buat gue pada saat itu ya sejujurnya nggak masuk akal gitu. Kalau dilihat secara cost and benefit pun juga itu nggak masuk akal gitu. Costnya terlalu besar, untuk benefitnya apa? Ya untuk bantuin temen, untuk gue seneng, untuk gue lancar sidangnya, tapi costnya terlalu besar gitu. Dan teman-teman, gue juga bukan anak konglo, anak pejabat tinggi, anak pebisnis gede gitu yang bisa bantuin masa depan dia gitu loh. Tapi dia tetap mau bantuin gue. Ya balik lagi, secara benefit gak ada sebenarnya gitu loh. Costnya terlalu besar untuk benefit yang buat dia pribadi mungkin seharusnya gak ada gitu. Tapi itu semua masih dia lakuin gitu. Fast forward, singkat cerita beberapa minggu setelah kejadian itu, gue dapet kabar nih dari Fadil kalau dia akhirnya udah diterima kerja. Dan twistnya apa teman-teman? Ternyata dia diterima kerja di perusahaan yang pas dia interview, dia harus gue repotin untuk bantuin segala keperluan sidang gue. Jadi sebelumnya yang dia juga udah pernah interview karena dia udah apply banyak banget ya. Dia interview dengan lebih nyaman gitu di rumah, di coffee shop. Itu semua belum tembus. Tapi yang tembus malah pada saat dia interview di jalan sambil bantuin keperluan sidang gue. Dari kisah ini teman-teman, gue jadi belajar satu hal penting gitu. Bahwa kebaikan itu gak akan pernah sia-sia. Mungkin balasannya gak bakal datang hari ini atau besok. Tapi satu yang pasti, kebaikan bakal selalu nemuin jalan buat kembali ke kita. Bahkan dengan cara yang gak kita sangka-sangka gitu. Yang gak kita ekspektasi, yang gak kita harapin. Jadi jangan tunda lah untuk berbuat baik. Ya berbuat baiklah kapanpun dan juga dimanapun dan di kondisi apapun gitu. Karena kebaikan yang kita tanam hari ini bakal tumbuh jadi kebahagiaan di masa depan. Buat orang lain atau buat diri kita sendiri. Dan dunia ini tuh butuh orang-orang kayak Fadil tadi. Dunia ini tuh butuh orang-orang yang mau berbuat baik dan juga mau berbuat tulus. Jadi intisari nih dari kisah ini adalah ya kebaikan itu gak akan pernah sia-sia. Dan yang terakhir buat teman gue Fadil, terima kasih. Thanks man for everything.
Mungkin menurut lu ini nggak seberapa gitu, mungkin ya apa yang lo lakuin hal kecil lah, atau ya udah cuma ya udah berbuat baik, ya udah ini teman gue gitu, hal yang nggak terlalu gede lah. Tapi jujur, apa yang udah lu lakuin itu udah berdampak besar ke hidup gue dan ngubah cara berpikir gue yang salah. Jadi sekali lagi gue ucapin terima kasih. Doa baik selalu menyertai lu dimanapun dan kapanpun lu berada. Jadi sekian teman-teman, sepenggal kisah hidup gue yang sejujurnya mungkin nggak begitu spesial, nggak begitu wah gitu. Tapi ya gue pengen ceritain aja nih teman-teman. Dan kalau teman-teman tertarik dengan konten kayak gini atau teman-teman suka dengan konten ini, ya bisa minta tolong buat di like dan juga subscribe lah ya. Dan kalau dari teman-teman ada satu cerita kebaikan yang nggak pernah teman-teman lupain, coba deh kalian bisa share di komentar, kalian bisa tulis. Seenggaknya bisa jadi pemantik kita bersama untuk berbuat baik. Cukup sekian yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat perhatian dari teman-teman. Terima kasih udah nonton. Sekian dan terima kasih.